kasih, damai Kristus menyertai kita. Kata liturgi pada mulanya berarti karya publik, pelayanan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam tradisi Kristen, kata itu berarti bahwa umat Allah mengambil bagian dalam karya Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 4. Melalui liturgi, Kristus penebus dan Imam Agung kita melanjutkan karya penebusannya di dalam gerejanya, bersama Dia dan oleh Dia. Katekismus Gereja Katolik. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang malam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, bukalah bagi kami kitab-kitab agar dapat mempelajari apa yang dapat menenteramkan hati. Semoga Yesus Putramu membawa kesembuhan dan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santa Eustokia OSB, pengaku iman. Eustokia lahir sebagai anak haram seorang suster yang tergoda. Ia seringkali sakit dan kerasukan roh jahat. Namun, karena berpegang teguh pada kerahiman Tuhan, lagi pula sangat sabar dan taat pada bimbingan Bapa pengakuannya, suster di Padua, Italia, ia menjadi suci. Jenazahnya tetap utuh sampai sekarang dan ia meninggal dunia pada 1469. Demikianlah riwayat orang kudus singkat dari Santa Eustokia OSB. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli kitab. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan sejenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru,
Dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi Yesus berkata lagi, celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang cacat celah. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dari masa sekolah dulu, saya sudah sering mengikuti retret yang mengingatkan saya akan dosa-dosa, sehingga rasanya manusia lama saya memborong semua dosa tersebut. Nah, saya yakin karena kasih Tuhanlah yang mengubahkan saya menjadi manusia baru. Bila tidak, mungkin perbuatan saya akan menjadi batu sandungan bagi lebih banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena kasih Tuhanlah yang mengubah saya dan memampukan saya untuk berani mengambil keputusan meninggalkan semua dosa itu. Jadi, kita hidup menurut kehendak Allah, tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun semuanya karena kasih-Nya dan rahmat-Nya. Beberapa cara agar kedagingan kita disalibkan dalam hidup kita. Pertama adalah dengan terus berbuat baik dan melakukan firman-Nya. Maka dengan sendirinya kejahatan tidak mempunyai peluang menguasai diri kita. Yang kedua, selalulah dekat dengan Tuhan Yesus, sebab bersama Dia kita turut disalibkan beserta seluruh kedagingan kita, sehingga kuasa dosa hilang dalam hidup kita. Semoga kita dimampukan dan diberi kekuatan setiap hari dan sepanjang hidup kita. Ya Tuhan, mampukan saya untuk terus berbuat baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.